Cerita dibuka di kawasan lembah San Fernando ketika seorang gadis bernama Natalie sedang mengendalikan mobilnya. Saat perjalanan berlangsung, tiba-tiba terjadi longsor yang menghantam mobil tersebut hingga membuatnya terjun ke jurang. Mobil itu tersangkut di antara bebatuan dan membuat Natalie terjebak di dalam kendaraan tanpa bisa keluar. Tidak lama kemudian, tim dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles yang dipimpin oleh Ray Gaines tiba menggunakan helikopter untuk melakukan penyelamatan. Just doing my job, ma'am. Hello? Oh my God, it's cars! 10 feet. Salah satu anggota tim bernama Joby turun lebih dulu dengan tali pengaman untuk mencapai Natalie. Namun mobil yang ditumpangi Natalie terus bergerak menurun sehingga Joby harus menstabilkan posisi kendaraan tersebut. Situasi semakin berbahaya ketika mobil kembali tergelincir dan menjepit tangan Joby. Melihat kondisi itu, Ray memutuskan untuk turun sendiri. Out the door. Ia membuka pintu mobil dengan paksa dan menarik Natalie keluar dari dalam kendaraan. Cerita kemudian beralih ke California Institute of Technology. Di sana, Dr. Lauren Hayes sedang memberikan kuliah mengenai sejarah gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi di berbagai negara. Ia menjelaskan bahwa patahan San Andreas merupakan retakan besar pada kerak bumi yang melintasi wilayah California. 1964, a 9-point Richter scale, right there. Peaked high that leveled Hilo, Hawaii. Ratahan tersebut menjadi batas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak, sehingga gempa besar biasanya terjadi setiap sekitar 150 tahun sekali. Namun, ia menambahkan bahwa sudah lebih dari 100 tahun tidak ada gempa besar yang mengguncang kawasan itu. Setelah kelas berakhir, Dr. Hayes didatangi rekannya, Dr. Kim Park, yang melaporkan adanya gempa kecil di Nevada pada 23 titik berbeda dalam waktu 24 jam terakhir. Mengetahui hal itu, Lawrence dan Kim segera berangkat menuju bendungan Hoover yang berada di sekitar area getaran tersebut. Di tempat lain, Ray berencana memanfaatkan waktu liburnya untuk berkemah bersama putrinya, Blake. Namun saat tiba di rumah, ia justru menemukan sebuah amplop berisi surat cerai dari istrinya, Emma. Tidak lama kemudian, Blake menelpon Ray dan memberitahu bahwa rencana mereka dibatalkan karena ia harus menghadiri acara bersama ibunya dan Daniel, pacar baru sang ibu. Situasi itu membuat Ray terpukul, terlebih ketika ia kembali melihat foto kedua putrinya saat mereka pernah berlibur bersama. Putrinya yang lain, Mallory, sudah meninggal akibat tenggelam ketika mereka melakukan arung jeram beberapa tahun lalu, sehingga hubungan Ray dengan Blake menjadi semakin berarti baginya. Sementara itu, Lawrence dan Kim tiba di bendungan Hoover untuk memantau aktivitas seismik yang mereka curigai semakin meningkat. Kim masuk ke dalam struktur bendungan untuk merekam getaran yang sedang berlangsung, namun tidak lama kemudian ia menyadari bahwa frekuensinya terus naik. Dugaan itu segera terbukti ketika gempa besar menghantam area tersebut dan membuat bendungan mengalami keretakan serius. Di sisi lain, Ray yang sedang berada di Cyberline menerima pesan dari atasannya yang menginformasikan bahwa terjadi gempa besar di Nevada dan tim penyelamat harus segera diberangkatkan. Sebelum berangkat, Ray menyempatkan diri menemui Blake untuk mengantarkan barang-barangnya. Good to see you. You too. Dad is heading to Nevada tomorrow. Dad, it's really no problem. Emma memberitahu bahwa ia dan Blake berencana pindah bersama Daniel, dan pernyataan itu membuat Ray semakin kecewa hingga ia memutuskan pergi begitu saja. Ray.
Pada waktu yang sama, Lawrence terlihat sedang diwawancarai oleh seorang reporter mengenai kejadian di bendungan Hoover. Di tengah wawancara, Lawrence menyampaikan bahwa aktivitas getaran yang cukup kuat kini terdeteksi sepanjang patahan San Andreas, menandakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang berkembang. Setelah memahami data yang masuk, Lawrence segera melakukan beberapa perhitungan dan menelusuri batas patahan menggunakan peta. Dari analisis itu, ia menyadari bahwa seluruh patahan San Andreas berada dalam kondisi kritis dan berpotensi melepaskan gempa besar dalam waktu dekat. Kesimpulan tersebut membuat situasinya semakin mendesak. It's up to the Hoover Dam. Formation events, Mark. So what if it's not an anomaly? All the way up to San Francisco. Everybody. Daniel mengajak Blake ke tempat kerjanya. Blake menunggu di lobi gedung, dan di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Ben yang sedang mencari lowongan kerja bersama adiknya yang masih kecil bernama Ollie. Hi, I'm Ollie. Di pusat kota Los Angeles, Emma sedang makan siang bersama kakaknya Suzanne. Pada saat yang sama, Ray mencoba menghubunginya untuk meminta maaf atas sikapnya selama ini. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti ketika guncangan besar melanda restoran tersebut. Ray mendengar suara kepanikan dari telepon dan tanpa menunda, ia langsung menerbangkan helikopter menuju lokasi Emma berada. Emma! The helo and I'll get you from there, okay? Okay. Drop, cover, and hold up! Jesus, Ray, I gotta get out of here. Just jump through 6.5 tornado. It's heading towards San Francisco. Di sisi lain, Blake dan Daniel sedang berada di tempat parkir gedung sebelum berangkat menggunakan mobil. Namun, gempa besar mengguncang area itu dan membuat struktur parkir runtuh. Meskipun mobil melaju cepat, bagian lantai tetap ambruk hingga menjatuhkan kendaraan mereka dan membuatnya menabrak dinding. Sopir yang bersama mereka tewas di tempat, sementara kaki Blake terjepit akibat kursi yang bengkok. Dalam keadaan panik, Daniel mengatakan akan mencari bantuan, lalu meninggalkan Blake sendirian di dalam mobil. Setelah keluar, ia berlari mengikuti kerumunan orang dan hanya sempat memberitahu seorang petugas keamanan bahwa Blake terperangkap di area parkir. Beruntung, di sekitar lokasi ada Ben dan adiknya Ollie yang mendengar hal itu. Tanpa ragu, keduanya langsung turun untuk mencari Blake dan berusaha membantunya keluar sebelum keadaan semakin memburuk. Ready, one. Sementara itu, Ray terus terbang di atas kota yang kini dipenuhi reruntuhan di berbagai titik. Pada waktu yang sama, Emma berusaha membantu para pengunjung restoran keluar dari gedung sebelum ia sendiri menuju tangga darurat dan mencoba mencapai atap. Namun lantai terus runtuh satu persatu hingga membuatnya terjatuh berkali-kali dan akhirnya pingsan di antara puing. Di saat itu, Ray yang berada di udara akhirnya melihat keberadaan Emma dan segera mendekatkan helikopternya untuk melakukan penyelamatan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan besar di bagian bangunan yang membuat api menyebar dengan cepat. Emma segera bergerak menuju area yang lebih aman agar Ray dapat menurunkan tali penyelamat dari helikopter. Dengan kondisi gedung yang terus melemah, Emma berlari untuk meraih tali tersebut sebelum seluruh struktur runtuh ke bawah. Beruntung, ia berhasil mencapai di tempat waktu dan Ray langsung menariknya ke posisi aman. Pada waktu yang sama, Lawrence dan timnya menganalisis data dari sistem pemantauan dan menyimpulkan bahwa rangkaian guncangan ini belum selesai. Lawrence meminta reporter untuk segera menyampaikan peringatan melalui siaran berita agar masyarakat bersiap menghadapi gempa lanjutan yang jauh lebih besar yang diperkirakan akan mengguncang wilayah California hingga mencapai pesisir timur.
Karena itu, warga di San Francisco diminta segera mencari tempat yang lebih aman. Steady, I'm starting a new class. How to say, oh, get your laptop, let's go. Di sisi lain, Blake, Ben, dan Ollie memasuki sebuah toko untuk mencari telepon model lama yang tidak membutuhkan daya listrik, mengingat aliran listrik telah padam hampir di seluruh area. Setelah menemukannya, Blake langsung menghubungi ibunya dan mengungkapkan bahwa Daniel memang sengaja meninggalkannya di parkiran. Hal itu membuat Emma dan Ray sangat marah. Ray kemudian meminta Blake bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi, yaitu Menara Coit, dan ia berjanji akan menjemputnya di sana. Stay strong, honey. Setelah itu, Ben mencoba menelpon orang tuanya, tetapi telepon mereka tidak aktif. Di saat bersamaan, helikopter yang diterbangkan Ray mengalami kerusakan pada mesin dan akhirnya meledak. Ray tidak punya pilihan selain melakukan pendaratan darurat di tengah jalan. We're gonna crash. Setelah keluar dari lokasi pendaratan darurat, Ray dan Emma melihat beberapa pelaku kejahatan memanfaatkan situasi untuk menjarah toko elektronik. Dalam kondisi mendesak, Ray terpaksa mengambil salah satu mobil milik para perampok tersebut. Looks like it's stolen. 20 miles east of downtown Los Angeles, Southern California is expected to be... Tectonic plate is shifted. Yes, it seems. Know that the shaking is not over. Out, and I mean now. God be with you. Mereka terus melaju hingga akhirnya bertemu sepasang lansia yang memberikan peringatan bahwa jalanan di depan mengalami keretakan parah. Mobil pasangan lansia itu mengalami kerusakan, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. San Andreas fault. Ray pun memutuskan memberi mereka tumpangan hingga ke hanggar bandara terdekat. Kebetulan sang kakek adalah seorang aviator atau pekerja di bidang penerbangan, sehingga ia memperbolehkan Ray menggunakan pesawat kecil miliknya. Let's go get our daughter. Sementara itu, Blake, Ben, dan Ollie berjalan mengikuti rombongan warga yang diarahkan oleh petugas menuju area evakuasi. Di tengah perjalanan, Blake melihat sebuah truk pemadam kebakaran yang terbengkalai, sehingga ia mengambil beberapa perlengkapan yang kemungkinan dapat berguna nantinya. Tidak lama kemudian, Ben menyadari bahwa Menara Coit telah dikelilingi api, sehingga tidak lagi aman untuk dijadikan titik pertemuan. Mereka pun memutuskan mengganti tujuan ke lokasi tinggi lainnya, yaitu Nob Hill. Just wait! But you have to trust me that he will. Tactical radio channels. Going to Nob Hill. Tak lama kemudian, Ray dan Emma sudah mendekati San Francisco menggunakan pesawat. Namun kondisi di kota itu semakin parah, bahkan bandara ikut terbakar sehingga tidak memungkinkan untuk mendarat. Ray mengatur pesawatnya ke mode autopilot sehingga pesawat dapat bergerak stabil sementara mereka harus turun menggunakan parachute. Runs out of gas. Okay. Oh my! Tidak lama setelah Ray dan Emma mendarat, gempa susulan kembali mengguncang wilayah tersebut. Kali ini, guncangannya jauh lebih kuat hingga membuat banyak gedung besar runtuh dalam hitungan detik. It's not safe here. Get to the side of the stadium. Get to the side of the stadium right now. Everybody okay? Setelah guncangan mereda, Ray dan Emma menyadari bahwa jalanan sudah rusak parah. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan darat. Karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan perahu agar bisa mendekati lokasi Blake berada.
gotta get up that hill. Not 6. Saat berada di atas perahu, Ray melihat menara Coit dipenuhi asap dan api. Meskipun begitu, Ray yakin Blake akan mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, Ray menyadari permukaan laut mulai surut dengan cepat, yang berarti sebuah tsunami besar sedang menuju ke kota. Di tempat lain, Blake juga mendapat peringatan melalui radio dan alarm darurat bahwa tsunami akan segera melanda. Blake kemudian melihat sebuah proyek gedung. Ia mengajak Ben dan Ollie bersembunyi di sana karena bangunan itu memiliki struktur yang masih cukup kuat. Sementara itu, ratusan perahu termasuk milik Ray dan Emma berusaha melaju menjauhi daratan untuk menghadapi gelombang tsunami dari arah berlawanan. Blake, Ben, dan Ollie telah berhasil masuk ke gedung milik Daniel dan bergerak menuju lantai paling atas. Get down! Take cover! Setelah situasi sedikit lebih tenang, mereka bertiga bergerak mencari tempat yang lebih aman dan menaiki lantai gedung yang lebih tinggi. Tidak lama kemudian, Ray dan Emma tiba di area tersebut. Namun mereka hanya bisa terpaku melihat keadaan kota yang sudah benar-benar hancur. We just gotta find her. And see if you can find clean water. Yeah. Let's see what we're doing. Absolutely. Mum's going to love some water. Di dalam gedung, Ollie yang melihat keluar jendela tiba-tiba memperhatikan sebuah perahu yang bergerak melawan arah arus. Ternyata itu adalah perahu milik orang tua Ray dan Emma. Blake dan Ollie mencoba memanggil mereka, berteriak sekuat mungkin. Beruntung, Blake teringat bahwa Ollie masih membawa laser kecil miliknya. Mereka kemudian menggunakan cahaya laser itu untuk memberi tanda. Ray dan Emma yang berada di perahu pun berhasil melihat sorotan tersebut. Namun sebelum mereka sempat mendekat, gelombang besar berikutnya menghantam kawasan tersebut. Pukulan air yang kuat menghancurkan kaca jendela gedung dan membuat seluruh bagian dalam langsung terendam. Blake, Ben, dan Ollie terseret arus masuk ke dalam pusaran air yang mengisi ruangan lantai itu. Kedua saudara Blake segera berenang menuju tangga darurat, berusaha menyelamatkan diri. Ben kemudian menyuruh Ollie untuk naik ke lantai atas agar tetap aman, sementara ia berusaha menolong kakaknya yang masih terperangkap. Ray memutuskan melompat dari perahunya dan masuk ke dalam gedung untuk membantu. Ia menyelam menembus reruntuhan dan akhirnya menemukan Blake yang terjebak di sebuah ruangan sempit yang sudah hampir penuh dengan air. Blake's going to die. Ray kemudian membawa Blake ke permukaan dan bertemu kembali dengan Ben dan Ollie yang menunggu dengan cemas. Ray berusaha membangunkan putrinya. Tidak berselang lama, gedung itu pun runtuh sepenuhnya, tenggelam bersama arus besar yang terus menghantam kota.
Setelah berhasil keluar dari gedung yang runtuh, Ray terus berupaya menyadarkan putrinya. Ia memanggil Black berulang kali sambil memastikan pernapasannya. Namun meski sudah beberapa kali mencoba, Black tetap tidak merespons. Melihat hal itu, Ray mencoba sekali lagi untuk membangunkan putrinya, sampai akhirnya Black menunjukkan reaksi dan perlahan kembali membuka mata. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Garda Nasional bersama tim bantuan dari PBB mulai tiba di area tersebut untuk memberikan pertolongan kepada para penyintas. Evakuasi dilakukan secara teratur dan para korban segera mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Ketika situasi mulai sedikit terkendali, Ray, Emma, Black, Ben, dan Ollie berdiri bersama sambil memandang kota yang telah hancur hampir seluruhnya. Dalam suasana yang penuh keheningan, mereka menyadari satu hal penting, bahwa inilah saatnya untuk bangkit dan membangun kembali kota tersebut agar kehidupan dapat berjalan normal seperti sebelumnya. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.